Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Safarina PI 4B mau membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Ilmu-ilmu agama. Ilmu tafsir. Tumbuh dan berkembangnya ilmu tafsir dalam abad ketiga Hijriah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak untuk memahami arti dari maksud ayat-ayat Al-Quran sebagai akibat semakin bertambah banyaknya pemeluk Islam yang bukan Arab. Terdapat dua metode tafsir pada saat itu, yakni 1. Tafsir bin al-Ma'sur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran al-Hadis, riwayat sahabat dan tabi'in. 2. Tafsir bin al-Ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. Ilmu hadis. Pembukaan hadis secara lebih sempurna baru mulai dilakukan pada masa ini. Beberapa karya besar yang terkenal seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan Al-Nasai, dan Al-Muwatta oleh Imam Malik. Karya-karya yang datang kemudian lebih banyak bersumber dari kitab-kitab tersebut. Kalaupun ada yang mengadakan pengumpulan atau penulisan langsung, sedikit sekali jumlahnya. Ilmu qiraat. Lahirnya ilmu ini karena perbedaan lahzat di dalam membaca Al-Quran antara orang-orang Arab dan orang Islam yang bukan orang Arab. Perbedaan huruf Al-Quran pada mazhab Utsman yang tidak bertitik dan berbaris. Dalam keanekaragaman itulah Harun ibnu Musa al-Bahsini sebagai orang pertama yang membahas bacaan dari segi dasar dan sanad yang dianut masing-masing. Ilmu kalam. Ilmu ini secara praktis sesungguhnya telah ada sebelumnya, namun barulah merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dengan pembahasan yang sistematis dan mendalam pada masa Daulah Abbasiyah ini. Munculnya ilmu ini mempunyai kaitan erat dengan masuknya bangsa-bangsa yang telah berperadaban ke dalam Islam yang menuntut menjelaskan akidah Islamiyah. Tidak cukup dengan dasar-dasar logika dan filsafat, selain itu dimaksudkan untuk mempertahankan Islam dari serangan luar dan sekaligus membawa perubahan besar dalam sejarah pemikiran akidah Islam. Ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Beberapa tokoh fikih yang termasyhur ialah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan abadi bersih lahir dan batin. Orang muslim yang menjalani kehidupan tasawuf disebut sufi. Tokohnya antara lain Robi'ah Adawiyah, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, Abdul Farid Zunnu al-Misri. Ilmu tarikh. Muhammad ibnu Ishaq yang mula-mula menulis tarikh kemudian diringkaskan oleh Ibnu Hisham dengan bukunya Syarh Ibnu Hisham. Penulis-penulis tarikh lainnya pada masa ini ialah Ibnu Abi Mahruf al-Waqidi, Ibnu al-Kilbi, Ibnu Sa'ad, Ibnu al-Hikam, Ibnu Qutaibah, dan Nubkhiti. Nahwu. Abu al-Aswad al-Duali yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah dikenal sebagai peletak dasar ilmu ini diperolehnya dari Ali ibnu Abi Thalib. Setelah pemerintah dipegang oleh Daulah Abbasiyah, perkembangannya semakin lebih pesat lagi. Di Bashrah dibangun madrasah yang khusus mendalami ilmu ini. Filsafat. Ilmu yang muncul dan berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu ini diperoleh melalui penerjemah buku-buku filsafat Yunani yang terdapat di berbagai negeri seperti Mesir, Syria, Mesopotamia, dan Persia, bahkan dari Yunani sendiri. Ilmu falak. Perkembangan ilmu falak pada masa kekhalifahan Abbasiyah ditandai dengan mulai diterjemahkannya karya-karya di bidang astronomi ke dalam bahasa Arab. Tokoh yang pertama kali menerjemahkan buku astronomi ke dalam bahasa Arab adalah Muhammad ibnu Ibrahim al-Farizi. Al-Farizi menerjemahkan buku yang dibawa oleh seorang pengembara India yang berjudul Siddhit
Hal ini dilakukan Al-Farizi atas perintah dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Namun atas usaha ini Al-Farizi dikenal sebagai ahli ilmu falak yang pertama di dunia Islam. Kemudian Al-Mansur juga memerintahkan kepada Abu Yahya untuk menerjemahkan kitab Al-Maqalat Al-Arba'ah karya Ptolomeus, yaitu berbicara tentang sistem perbincangan. Kedokteran. Pada masa Daulah Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintah Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Di antara dokter-dokter muslim tersebut yang terkenal antara lain Hunain ibnu Ishaq dan Ibnu Sina. Fisika. Ada suatu hal yang merupakan ciri khas dari karya ahli fisika muslim pada saat itu, yakni terpadunya kepekaan terhadap asas-asas teori dasar yang mencerminkan keagungan dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan dengan pendekatan praktis. Matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ilmu ini telah dipakai secara praktis ketika membuat perencanaan pembangunan kota Baghdad pada masa Al-Mansur. Kesimpulannya adalah bahwasanya perkembangan dan kemajuan ilmu pendidikan dan khususnya ilmu pengetahuan itu paling pesat mengalami kemajuan pada Daulah Abbasiyah, karena dapat dilihat dan dibaca bahwa ilmu-ilmu yang sekarang masih digunakan muncul awalnya pada masa daulah ini. Kalau dibayangkan bahwasanya ilmu itu sudah puluhan tahun yang lalu tapi masih digunakan, sungguh besar kekuasaan Allah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.